Mimpi itu datang lagi malam ini. Selalu sama. Daniel berlari di dalam hutan yang tak dikenalnya. Dedaunan basah menampar wajahnya, dan akar-akar pohon seolah sengaja menjulur untuk menjerat kakinya. Ia tak tahu apa yang mengejarnya, tapi ia bisa merasakannya. Deru napas yang dingin di tengkuknya, dan suara genderang Tifa yang pelan namun terus mendekat. Setiap kali ia menoleh, tak ada apapun di sana, hanya pepohonan rapat berwarna kelabu. Ia selalu terbangun dengan jantung berdebar kencang, dan napas yang sesak seolah baru saja berlari berkilo-kilometer. Semua ini dimulai 3 bulan lalu, setelah ia dan timnya pulang dari pedalaman Asmat. Mereka adalah tim dokumenter, namun punya pekerjaan sampingan yang lebih menguntungkan, mencari barang antik untuk kolektor kaya di luar negeri. Di sana, mereka menemukan beberapa ukiran embis yang sakral. Ukiran-ukiran kayu yang menjulang tinggi, mewakili arwah para leluhur. Dengan dalih penelitian, mereka mengambil 3 ukiran paling kuno dan membawanya pergi. Uangnya besar, cukup untuk melunasi semua hutang dan memulai hidup baru. Tapi Daniel mulai sadar, harga yang harus mereka bayar ternyata jauh lebih mahal. Orang pertama yang pergi adalah Marco, sang sutradara. 2 bulan lalu, ia menelepon Daniel tengah malam, suaranya panik. Aku mendengarnya, dan suara genderang itu. Seperti waktu kita di hutan. Daniel mencoba menenangkannya, menyuruhnya tidur, mengatakan itu hanya stres. Keesokan paginya, istri Marco mengabarkan suaminya meninggal dalam tidur. Kata dokter, serangan jantung. Tapi saat Daniel datang melayat, ia melihat wajah Marco. Matanya terbuka lebar, seolah melihat sesuatu yang sangat mengerikan di saat-saat terakhirnya. Sebulan kemudian, giliran Sarah, sang juru kamera. Ia ditemukan di apartemennya dengan kondisi serupa. Polisi bingung, tidak ada tanda-tanda kekerasan. Lagi-lagi, gagal jantung. Kini, hanya Daniel yang tersisa. Rasa takut mulai menggerogoti logikanya. Daniel, yang selama ini hanya percaya pada apa yang bisa dilihat dan disentuh, kini mulai diteror oleh hal-hal yang tak masuk akal. Kadang, saat tengah malam sunyi, ia mendengar suara langkah kaki di luar pintu apartemennya. Bukan langkah sepatu, tapi langkah kaki telanjang di atas tanah basah. Saat ia mengintip dari lubang pintu, lorong sepi. Hanya lampu temaram dan kesunyian yang mencekam. Pernah sekali, saat ia sedang mencuci muka di wastafel, ia mencium aroma aneh. Bukan bau sabun, tapi bau asap kayu bakar dan tanah lembab. Persis seperti aroma di perkampungan Asmat. Ketika ia mengangkat wajahnya dan menatap cermin, ia bersumpah, selama sepersekian detik, ia melihat pantulan wajah orang lain di belakangnya. Sosok kurus dengan coreng-moreng putih di wajahnya. Saat ia berbalik, tak ada siapa-siapa. Putus asa, Daniel mencoba menghubungi seorang kenalan yang paham hal-hal spiritual. Orang itu hanya bertanya satu hal di telepon. Apa